Hai, perkenalkan aku Faisal. Kali ini aku akan menyampaikan sebuah materi yakni valuation strategi perusahaan Samsung. Jadi, apa sih valuation strategi itu? Kelompok organisasi yang selaras secara vertikal yang menambah nilai untuk kebaikan atau layanan dalam beralih dari persediaan dasar ke produk jadi untuk pengguna akhir konsumen dan organisasi, itulah yang disebut rantai nilai atau value chain. Istilah rantai nilai digunakan dalam preferensi kepada orang lain yang menggambarkan aktivitas distribusi dari perspektif lain seperti fungsi manufaktur atau operasi untuk menggarisbawahi tujuan utama dari nilai pelanggan yang unggul. Value chain ini terdiri dari dua activities, yakni primary activities dan support activities. Dapat dilihat, primary activities terdiri dari inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales, dan after sales service. Sedangkan support activities terdiri dari infrastruktur, human resource management, technology development, dan procurement. Samsung Electronics adalah perusahaan pembuat perangkat elektronika terbesar di dunia dan berkantor pusat di Socho Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah perusahaan Korea Selatan yang terbesar dan merupakan ikon dari Samsung Group, yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas primary activities dari value chain strategi Samsung. Inbound logistik mengacu pada arus barang dan jasa ke dalam operasi bisnis. Samsung Electronics adalah perusahaan multinasional yang memiliki lebih dari 2.500 mitra rantai pasokan. Untuk perusahaan besar dengan kehadiran penjualan global, sangat penting untuk mengelola logistik secara strategis. Rantai pasokan Samsung sebagian besar terletak di Asia. Selain itu, masuknya juga terletak di Amerika Serikat dan Inggris. Samsung memiliki lengan logistik yang sangat kuat. Logistik dikelola dengan anak perusahaan logistik terintegrasi seperti Samsung SDS dan Samsung Electronics Logitech. Samsung SDS didirikan sebagai lengan TIK Grup Samsung pada tahun 1985. Di sisi lain, Samsung Electronics Logitech adalah agen manajemen logistik terintegrasi yang terpisah dari lengan logistik Samsung Electronics pada tahun 1998. Sumber bahan baku Samsung dari pemasoknya berlokasi di Asia dan wilayah lainnya. Anak perusahaan logistiknya membawa bahan baku ke lokasi manufaktur dan research and development. Kedua perusahaan yang disebutkan di atas menggunakan kemampuan logistik dan digital mereka yang kuat untuk mengelola logistik masuk untuk Samsung. Anak perusahaan logistik Samsung memiliki logistik yang kuat serta kemampuan digital yang memungkinkan mereka untuk memenuhi manajemen logistik dan rantai pasokan perusahaan secara kebutuhan terkait distribusi secara efisien. Samsung memulai bisnisnya pada tahun 1938 sebagai perusahaan perdagangan. Perusahaan ini telah memperluas operasinya ke berbagai belahan dunia, dari pasar asalnya ke Amerika Serikat dan berbagai wilayah lagi. Samsung menjalankan 7 pusat manufaktur yang berlokasi di Giheng, Hwaseong, Pyeongtaek, Onyang, Xi'an, Suzhou, dan Austin. Selain itu, perusahaan memiliki pusat research and development di lokasi seperti Hwaseong, Sanjos, Bengaluru, Xi'an, Suzhou, Hangzhou, Hsinchu, Austin, Tel Aviv, Cambridge, dan Aalborg. Pentingnya menganalisis kegiatan operasional muncul ketika bahan baku tiba dan Samsung Group siap untuk memproses bahan baku menjadi produk akhir dan meluncurkan di pasar. Perusahaan telah membagi operasi bisnisnya menjadi 4 divisi bisnis utama yang beroperasi secara independen, seperti Consumer Electronics, Information Technology and Mobile Communication, Device Solution, dan Harman International Industry dan anak perusahaan lainnya. Aktivitas selanjutnya yakni outbound logistik. Outbound logistik mengacu pada arus luar barang dan jasa dari perusahaan atau sekadar meletakkannya. Samsung adalah perusahaan terbesar di Korea Selatan. Perusahaan ini membuat dan menjual berbagai macam produk dari smartphone ke elektronik konsumen, semikonduktor, memori flash,
dan televisi serta layar. Perusahaan ini telah mendirikan 7 pusat manufaktur di berbagai sudut dunia di mana mereka memproduksi produk dan dijualnya. Karena Samsung adalah merek global, produk yang diproduksi di lokasi manufaktur dan perakitannya dikirim dari sana ke pasar yang berbeda di seluruh dunia. Kemudian sales and marketing. Pemasaran mendorong penting permintaan di industri smartphone dan elektronik konsumen. Industri-industri ini mengalami persaingan ketat. Samsung bersaing dengan beberapa merek smartphone terkemuka seperti Apple dan Huawei. Akibatnya, fokus pada pemasaran sangat penting untuk menjaga permintaan dan penjualan di seluruh dunia. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun image brand atau citra merek. Samsung telah mempertahankan citra merek yang kuat sebagai merek teknologi. Smartphone buatan Samsung ini populer terutama karena desain dan performanya yang solid. Perusahaan juga telah membentuk jaringan distribusi global yang kuat. Ini menggunakan saluran online dan offline untuk penjualan smartphone dan produk elektronik lainnya. Seiring dengan waktu, karena tren e-commerce terus tumbuh lebih kuat, makin banyak orang yang membeli melalui saluran online. Samsung juga telah mengembangkan ketergantungannya pada saluran e-commerce untuk penjualan dan distribusi produknya di seluruh dunia. Dan kegiatan yang terakhir dalam primary activities yaitu after sales service. Samsung memiliki jaringan distributor dan penjual global. Dari penjualan dan pemasaran juga memberikan dukungan purna penjual kepada pelanggan. Dukungan after sales ini juga merupakan bagian penting dari pemasaran untuk perangkat keras paling fisik dan merek elektronik konsumen. Samsung telah mempertahankan fokus yang sangat baik pada layanan pelanggan di semua wilayah pasar tempatnya beroperasi. Selain jaringan pusat layanan yang besar, perusahaan juga menggunakan saluran online untuk memberikan dukungan after sales kepada pelanggannya. Perusahaan telah mendirikan sejumlah besar pusat layanan di setiap pasar terkemukanya. Misalnya, di India sendiri memiliki lebih dari 3.000 pusat layanan Samsung. Selain mengunjungi pusat layanan secara pribadi, pelanggan dapat menggunakan nomor bebas pulsa untuk menjangkau perwakilan layanan pelanggan dari elektronik Samsung. Sekarang, ada beberapa saluran untuk menjadwalkan janji temu layanan. Perusahaan juga menggunakan alat obrolan untuk menawarkan dukungan sepanjang waktu kepada pelanggannya yang membutuhkan bantuan dengan perangkat smartphone atau produk lainnya. Selanjutnya yakni support activities dari value chain strategi Samsung. Yang pertama ada film infrastruktur. Infrastruktur perusahaan menunjukkan berbagai kegiatan seperti manajemen kualitas, penanganan masalah hukum, akuntansi, pembiayaan, perencanaan, dan manajemen strategis. Manajemen infrastruktur yang efektif dapat memungkinkan Samsung Group mengoptimalkan nilai seluruh rantai nilai. Samsung Group dapat mengontrol aktivitas infrastruktur atau biasa disebut biaya overhead untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar. Human Resource Management. Untuk setiap merek teknologi besar, sangat penting untuk mempertahankan fokus strategis pada manajemen sumber daya manusia. Pasalnya, menjalankan merek teknologi global membutuhkan insinyur dan manajemen bakat. Orang-orang ini adalah sumber inti keunggulan kompetitif untuk merek teknologi apapun, dan setiap menarik orang-orang berbakat, perusahaan perlu berinvestasi di dalamnya untuk pertumbuhan karir dan kepuasan kerja mereka. Samsung Group dapat menganalisis manajemen sumber daya manusia dengan mengevaluasi berbagai aspek SDM, seperti merekrut, memilih, melatih, menghargai, manajemen kinerja, dan kegiatan manajemen personilnya lainnya. Selain menawarkan pelatihan dan sumber daya, perusahaan juga menawarkan gaji yang kompetitif serta manfaat lain bagi karyawannya. Selanjutnya yakni teknologi development atau pengembangan teknologi. Teknologi adalah pendorong paling penting dari pertumbuhan bisnis di industri smartphone dan elektronik konsumen. Setiap bisnis smartphone terkemuka berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan untuk menemukan pertumbuhan yang lebih cepat dan mendorong penjualannya lebih tinggi. Selain mendirikan pusat research and development modern dan terbaik di kelasnya,
Perusahaan ini menginvestasikan sejumlah besar dalam penelitian dan pengembangan. Selama tahun 2019, perusahaan menginvestasikan lebih dari 20 triliun Korean won dalam penelitian dan pengembangan. Dan aktivitas yang terakhir yakni procurement. Pasokan terus-menerus dari bahan baku berkualitas sangat penting untuk menjaga pasokan produk untuk berkelanjutan. Samsung telah mengelola rantai pasokan global, tetapi sebagian besar berada di kawasan Asia. Namun, perusahaan telah mengelola hubungan yang kuat dengan pemasoknya untuk memastikan pasokan bahan baku yang berlanjut. Perusahaan telah mendirikan Pusat Pengadaan Internasional atau IPC yang bertindak sebagai pusat untuk mengelola hubungan pemasok. IPC bersama dengan Global Supplier Relationship Management System menerima kiriman dari perusahaan yang ingin menjadi bagian dari program manajemen pemasok Samsung. Nah, itu tadi penjabaran dari value chain strategi Samsung. Semoga bermanfaat ya. Sekian, terima kasih.